Shalom, perkenalkan nama saya Claudio Piri dari kelas A2 dengan NIM 2314201055. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah agama Kristen dengan dosen pengampu Yesi Yakob STH MTH. Di video ini saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Dengan kajian Alkitab terdapat pada Amsal 13 ayat 20 yang berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita masuk pada pembahasan. A. Arti pergaulan bebas. Pada umumnya, masyarakat lebih cenderung mengejar kesenangan dunia saja, padahal masih ada kesenangan yang tiada akhirnya, yakni bersama Tuhan. Tapi mereka tidak memperdulikan hal itu. Yang paling parah, mereka malah meninggalkan Tuhan hanya demi kesenangan mereka saja. Terutama anak muda sekarang yang suka mencoba sesuatu yang baru dan mereka senang melakukannya tanpa memperhatikan dampaknya. Anak muda sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas itu bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas. Padahal tidak demikian. Arti yang sesungguhnya, kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja, dan apabila teman kita itu kelakuannya menyimpang, jangan kita tiru. Itulah arti yang sebenarnya. Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain. Dan hubungan antara manusia dibina melalui suatu pergaulan. B. Jenis-jenis pergaulan bebas. Pada umumnya manusia melihat dan ingin merasakan apa yang telah dilihat, serta ada yang tidak mau ketinggalan. Biasanya mereka menceritakan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu yang menyimpang. Awalnya adalah akibat dari kelalaian dari orang tuanya yang tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kemudian adanya HP yang salah digunakan, dengan adanya alat elektronik yang kemudian disalahartikan dengan melihat film-film yang tidak pantas seperti film-film porno atau video-video porno. Akhirnya mereka pun ingin mencoba melakukan hal yang sama seperti diperankan dalam video tersebut. Contoh lain dari pergaulan bebas yakni anak muda sekarang sering minum minuman keras dan memakai narkoba. Pada awalnya mereka hanya ingin mencoba minum hingga akhirnya keterusan, dengan begitu juga dengan narkoba. C. Penyebab dan dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama, pergaulan bebas. Ada banyak sebab anak muda melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap anak muda mungkin berbeda, tetapi semuanya berakar dari penyebab utama, yaitu kekurangnya pegangan hidup dalam keyakinan dalam Tuhan dan ketidakstabilan emosi. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali seperti pergaulan bebas dan penggunaan narkoba yang berujung kepada kecanduan, yang berujung kepada penyakit ataupun kematian. Berikut ini di antara penyebab maraknya pergaulan yang terjadi di antara anak muda, yaitu yang A. Sikap mental yang tidak sehat. B. Pelampiasan rasa kecewa. C. Kegagalan anak muda menyerap norma agama. Yang kedua, dampak dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas identik sekali dengan yang namanya dugem atau dunia gelap yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya seks bebas yang akhirnya berujung kepada HIV atau AIDS. Dan pastinya setelah terkena virus ini, kehidupan anak muda akan menjadi sangat timpang dari segala segi. D. Cara menanggulangi pergaulan bebas. Yang pertama, memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya, sebaiknya anak muda dididik dari kecil
agar tidak memiliki angan-angan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif dan juga semangat. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlu belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, serta mengisi luang dengan kegiatan positif dan beribadah. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini kita tidak menganiaya emosi dan diri sendiri. Keempat, memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain, sehingga terbina hubungan baik dengan orang lain untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif. Kita mulai dengan berkomunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang kelima, perlunya berpikir untuk masa depan. Jarangnya kita memikirkan masa depan. Seandainya kita mampu memenangkan pertanyaan apa yang akan terjadi pada diri kita jika kita lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri kita. Dengan itu, maka kita sebagai anak muda akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Terima kasih.